Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ibu meminta Selvi Saleha untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sudah Selvi sudah memimpin doa. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, hadir semua ya. Ibu absen dulu ya. Finkan, Hadir, Bu. Umi, Hadir, Bu. Nur Alia, Hadir, Bu. Selvi Saleha. Hadir, Bu. Oke, baik ya, hadir semua. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya? Di sini Ibu ingin nanya, apakah tumbuhan itu termasuk makhluk hidup? Ya, Bu, termasuk. Hidup. Mengapa disebut dengan makhluk hidup? Karena dia bisa tumbuh, Bu. Bisa tumbuh, Karena bisa tumbuh dan berkembang. bisa tumbuh dan berkembang. Lalu ada lagi yang lain? Mungkin? Asli dulu. Silakan pendapatnya dikeluarkan ya yang lain. Ada lagi? Oke. Nah, jadi benar ya kata teman-temannya tadi, tumbuhan itu termasuk makhluk hidup karena tumbuhan dapat berkembang biak, dapat apa tadi Umi? Dapat tumbuh dan berkembang. Oke, baik. Nah, lalu yang ingin Ibu tanyakan, apakah tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Coba kalian sebutkan, tumbuhan apa yang ada di sekitar kalian? Papaya. Oke, papaya, Bisa. pohon pisang, Aku. apa? Aku. Pohon paku. Oke, Pohon Pohon pinang. ketapang. pohon ketapang. Ya, baik ya, sudah bagus. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi itu termasuk tumbuhan ya, termasuk makhluk hidup yang ada di sekitar kalian ya. Nah, maka dari itu siswa-siswa sekalian, perhatikan Ibu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur tumbuhan pada bagian akar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu memahami dan mengenali struktur tumbuhan akar. Kemudian siswa mampu menyebutkan struktur akar pada tumbuhan. Kemudian siswa mampu menyebutkan jenis-jenis akar. Kemudian juga siswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur akar dan fungsinya. Membawa beberapa contoh tanaman ya. Coba kalian satu-satu. Oke. Yang belakang ya. Kasihkan ke yang belakang. Oke. Nah, kalian tahu ini apa? Daun. Dan kalian tahu mana yang batang? Coba ditunjukkan yang batang. Ini batang, Bu. Bulu batangnya. Iya benar, itu adalah batang ya. Ini merupakan batang. Akar, kalian tahu yang mana namanya akar? Ini, Bu. Oke, ini namanya akar. Dan kalian tahu ini akar apa? Ini adalah akar serabut. Kenapa disebut akar serabut, Bu? Nah, kenapa disebut sebagai akar serabut? Karena akar serabut itu memiliki banyak cabang dan akarnya kecil-kecil seperti ini ya, makanya disebut sebagai akar serabut. Nah, jika yang dipegang oleh Selvi, nah itu merupakan akar tunggang. Mengapa sebut akar tunggang? Karena akarnya hanya satu dan akarnya itu besar. Biasanya seperti itu ya. Jadi pembeda akar serabut dengan akar tunggang adalah jika akar serabut dia memiliki banyak cabang dan kecil-kecil seperti ini, memiliki banyak cabang-cabang. Sementara akar tunggang dia hanya memiliki satu akar saja atau akarnya itu besar. Berarti ini akar serabut, Bu. Ya, itu akar serabut. Nah, jadi kalian udah tahu yang namanya akar serabut dan akar tunggang. Pembeda antara akar serabut dan akar tunggang. Yang tahu angkat tangan, boleh? Jadi apa? Nah, akar serabut itu dia mempunyai banyak cabang yang kecil-kecil, sedangkan akar tunggang dia hanya satu batang panjang gitu, akarnya kecil satu. Ya, bagus ya Aulia, jawabannya sudah benar.
yang ingin menyimpulkan lagi? Yang ingin mencoba menjawab? Coba silakan. Nggak ada ya? Nah, jadi jawaban Ale itu sudah benar. Akar serabut adalah akar yang memiliki banyak cabang dan kecil-kecil seperti ini. Sementara akar tunggang adalah yang seperti dipegang oleh selfie. Nah, itu ya. Jadi kalian paham? Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 2 orang ya. Supaya mudah, kelompoknya satu meja saja ya, bersampingan. Jadi Alia dengan Vinkan, Umi ke belakang ya, samping maksud saya. Sebelumnya Ibu akan memberikan lembar kerja terlebih dahulu. Silakan dihafal. Oke. Nah, di situ ada lembar kerja disuruh mengamati dan menulis bagian tumbuhan. Di sana yang sudah seperti Ibu jelaskan tadi, coba kalian amati bagian-bagian tumbuhan tersebut, lalu kalian kerjakan. Setelah itu dikumpul ya. Ibu dari sini dulu ya. Nah ini tuh. Udah? Ada kesulitan? Datang. Ini angkatan Bu. Ya, kalau kalian sekali Kak. Datang. Ini buah mana? Ini buah. Oh ini yang kecil. Oh ini bukan ya, ini beda ya, karena jumlahnya seperti ini. Yang kelompok belakang sudah? Yang mana? Ada kesulitan? Ini terus ya Bu, angkatan fungsinya. Ya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini akar apa? Ini akar apa? Akar apa? Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah Bu. Baik. Coba perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi dari hasil diskusi kami tadi, kami mengamati gambar tumbuhan ini. Yang pertama itu yang paling atas, ini merupakan bunga. Yang kedua, ini buah, ada daun, ada batang, dan ada akar. Kemudian untuk jenis-jenis akar, yang pertama ini merupakan tumbuhan tebu yang memiliki akar serabut. Selanjutnya ada tumbuhan jagung memiliki akar serabut, tomat memiliki akar tunggang, dan yang terakhir ada tumbuhan rambutan yang memiliki akar tunggang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, bagus ya. Kelompok 1 ya? Ya, Kelompok Bu. 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk untuk Ibu Alia. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari soal pertama itu amati gambar tumbuhan di bawah ini. Ini ada gambar tumbuhan dan yang pertama ini ada bunga. Terus yang kedua itu ada buah, yang ketiga daun, yang keempat itu batang tumbuhan, yang kelima itu akar. Selanjutnya ada gambar-gambar contoh tumbuhan. Yang pertama itu tumbuhan tebu yang berakar serabut. Terus yang kedua ada tumbuhan jagung yang berakar serabut juga. Terus yang ketiga ada tumbuhan tomat yang berakar tunggang. Dan yang keempat ada tumbuhan rambutan juga berakar tunggang. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ya presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangannya dulu dong. Silakan duduk. Nah, jadi udah benar ya yang kalian presentasikan tadi dan yang kalian kerjakan semuanya benar ya. Nah, di sini ada bunga, ada buah, daun, batang, dan akar. Benar semua ya. Nah, jadi tumbuhan itu mengapa disebut
sebagai makhluk hidup karena tumbuhan dapat berkembang biak dan juga dapat hidup di mana saja. Halnya seperti kita manusia. Kita manusia juga disebut sebagai makhluk hidup karena kita dapat berkembang biak. Dari satu bisa menjadi dua ya. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Di sini juga ada gambar akar. Ini ada gambar akar ya. Fungsinya itu untuk apa? Fungsi akar ini untuk mengokohkan tumbuhan agar saat tumbuhan tersebut diterpa angin tidak goyang atau tidak tumbang. Kemudian untuk menyerap zat-zat mineral atau untuk menyerap air agar tanaman atau lingkungan sekitar yang ada air agar tidak menyebabkan banjir. Nah, itu juga salah satunya dari fungsi akar, dia dapat menyerap air ya, zat-zat air. Baik, untuk pembelajaran hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Enggak, Bu. Ya, boleh silakan Pinkan. Dari yang telah kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan itu bagian-bagiannya ada daun, ada akar, ada batang, ada buah dan bunga. Kemudian ada pun jenis-jenis akar itu ada dua, Bu, ada serabut sama akar tunggang. Akar serabut itu akarnya bercabang-cabang dan banyak, sedangkan kalau tunggang itu akarnya satu dan besar, Bu. Itu saja, Bu, yang dapat saya simpulkan. Bagus ya, Pinkan sudah berani menyimpulkan. Terima kasih Pinkan. Nah, kemudian di sini Ibu ada memberikan sedikit kuis untuk kalian. Apakah kalian benar-benar ingat dengan pembelajaran pada hari ini? Silakan kalian cermati dan pahami pertanyaan dari Ibu. Ada yang tahu jenis-jenis akar itu ada berapa macam? Coba sebutkan. Ya, Umi. Ada dua macam, Bu. Iya, Pak. Ada akar serabut dan juga akar tunggang. Iya, akar serabut dan akar tunggang. Benar ya, Umi. Kemudian Ibu di sini akan menunjuk Pinkan. Nah, tumbuhan itu termasuk apa? Makhluk apa? Tumbuhan termasuk makhluk hidup, Bu. Iya, benar. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Kemudian bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Ya, Selvi. Ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang dan ada akar. Ya, benar ya, ada bunga, daun, batang, dan akar. Kemudian fungsi akar itu sendiri apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Alia. Akar berfungsi untuk menyerap air dan menopang tanaman. Ya, benar. Fungsi akar itu untuk menyerap air dan menopang tanaman agar tidak roboh. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Coba kalian kerjakan pada halaman 30. Jadikan PR, kerjakan di rumah, Ya, halaman Bu. 30. Minggu depan diantar ya. Ya, Bu. Dan baca untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan depan mengenai daun. Baik, Bu. Nah, sebelum itu kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Alia, silakan pimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi